Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Persiapan Kekekalan. Saudara, saya kira penting bagi kita untuk mengerti bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan, untuk menuju kerajaan kekal nantinya. Kenapa? Ya karena manusia diciptakan sebagai makhluk kekal. Itu berarti ketika kita menutup mata, kesadaran kita tidak hilang. Menutup mata di bumi, membuka mata menghadapi kenyataan kekekalan. Maka tanpa persiapan yang memadai, kita bisa gagal. Artinya, yang kita alami bukan kehidupan kekal, tetapi kebinasaan kekal. Ini menggetarkan dan sungguh mengerikan, saudara. Cuma sayang sekali, tidak banyak orang percaya yang serius memikirkannya. Bahkan ada sebagian yang merasa membicarakannya itu tabu. Tidak suka ketika diajak bicara tentang kekekalan. Padahal persiapan kekekalan itu sangat penting dan hanya bisa kita lakukan ketika kita masih ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, saya mengajak yang pertama, kita harus memahami bahwa dunia adalah bukan tempat kita. Dunia hanya tempat kita menumpang dan mempersiapkan diri guna memasuki langit baru dan bumi yang baru, LB3. Dunia hanya persinggahan sementara. Di bumi ini kita hanya menumpang. Orang Jawa berkata, "Mong mampir ngombe." Singgah sebentar hanya untuk minum. Saudaraku, pemahaman ini sangat penting untuk kita hayati, yaitu supaya kita tidak berusaha membangun kerajaan atau firdaus di bumi ini. Terkait akan hal itu dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Nah, perhatikan kalimat ini, selama kamu menumpang di dunia ini. Jelas dan tegas. Di sini dikatakan, ketika kita ada di dalam dunia, sebenarnya kita menumpang. Maka kita hendaknya hidup dalam ketakutan. Tentu maksudnya takut akan Allah. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Allah, kita pasti memperhatikan sungguh-sungguh hidup kita. Kita akan berusaha selalu menyukakan hatinya melalui perasaan, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita. Sehingga kita tidak mudah terkecoh, tidak mudah terjebak dengan tipu daya dunia beserta keindahannya. Kita akan selalu waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak agar kita menyikapi harta dunia dengan benar. Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkan hartamu di surga." Matius 6 ayat 20. Artinya, harta kita sesungguhnya itu nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Harta dunia ini sesungguhnya barang pinjaman
yang Tuhan berikan agar kita pakai untuk kepentingan kerajaannya. Maka kita tidak boleh suka-suka dengan harta kita, dengan apa yang sudah kita raih, dengan apa yang kita miliki. Semua harus digunakan untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Yang untung harus Tuhan, bukan kita. Ya, karena semua adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Segala pengeluaran harus seizin Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya setiap kita harus bisa menemukan panggilan kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Di sanalah kita harus melakukan pelayanan kita dengan semua potensi yang ada pada kita, termasuk dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian, kita bisa menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus belajar menanggalkan segala ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Ibrani 12 ayat 1 menuliskan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan dengan jelas bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa. Beban bicara hasrat, keinginan, dan ambisi duniawi. Dosa adalah kemelesetan pikiran dan perasaan yang mana tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu sama artinya kita harus mengenakan manusia baru yang memiliki standar kesucian Bapa. Iman harus kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Memang kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, tetapi ingat, setelah kita diselamatkan, apakah kita bisa dipercaya masuk ke dalam kerajaan-Nya? Saudara, kita ini telah ditebus oleh darah-Nya. Bagaimana respon kita, sikap hidup kita? Maka saya katakan jadilah pemenang seperti Dia, Yesus yang taat kepada Bapa. Kita juga harus taat. Kesimpulannya, kalau kita berkata dalam doa Bapa kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu berarti pengharapan kita, pengharapanku seluruhnya kuserahkan kepada Dia. Pengharapan kita serahkan kepada Dia. Dan itu berarti kita harus hidup hanya untuk Tuhan saja. Ini bukan sesuatu yang ekstrim, tetapi ini standar, saudara. Standar kekristenan. Dengan demikian, tanpa sadar, kita sejatinya sudah mempersiapkan diri untuk kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.